Pemirsa, kuliah tatap muka sudah kembali diberlakukan. Seperti halnya saat ini saya melaporkan di Universitas Muhammadiyah Malang tengah berlangsung kuliah tamu dengan judul Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Dimensi Merdeka Belajar yang diselenggarakan oleh Prodi Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan. Senin 4 Juli 2022. Seperti yang terlihat di layar kaca Anda pemirsa bahwa saat ini pemateri tengah memberikan materinya kepada sekitar 150 mahasiswa dari program Pancasila dan Kewarganegaraan. Lalu seperti apa antusiasme para peserta? Saat ini Anda menyaksikan News Focus bersama saya Alfrina Rahman. Dalam momentum Hari Lahir Pancasila 1 Juni, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Muhammadiyah Malang menyelenggarakan kuliah tamu bertajuk Pancasila dan Kewarganegaraan dalam dimensi Merdeka Belajar. Merdeka Belajar menjadi suatu pendekatan terbaru yang diimplementasikan agar siswa dan mahasiswa dapat memilih pelajaran dan mata kuliah yang diminati untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kuliah tamu ini digelar pada Senin 4 Juli 2022 di Hall GKB 4 UMM yang diikuti secara antusias oleh mahasiswa Prodi PPKN. Tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali perubahan, dan mahasiswa dituntut adaptif terhadap segala bentuk perubahan. Seperti di masa pandemi saat ini, mahasiswa diharuskan memiliki nilai adaptif, mudah menyesuaikan diri dengan keadaan, dan dapat meningkatkan kemampuan belajar dalam perkuliahan. Pandemi COVID-19 yang dinamis membuat proses pembelajaran menjadi terhambat dan menjadi tak terhindarkan. Di tingkat perguruan tinggi, banyak mahasiswa bahkan belum pernah merasakan kuliah langsung di kampus selama hampir 2 tahun ini. Kepada tim News Focus, Kaprodi PPKN FKIP UMM menjelaskan mengenai urgensi diselenggarakannya kuliah tamu ini bagi para mahasiswa setelah sekian lama kuliah secara daring. Ya, memang untuk di Prodi PPKN itu kan punya tradisi akademik yang diselenggarakan setiap tahun yang kita kemas ke dalam program Festival Pancasila itu. Loh, kegiatannya itu banyak sekali itu, dan tiap tahun ada seminar, ada lokakarya, ada debat Pancasila itu dulu untuk peserta itu, dan kemudian ada seminar bersama, ini besok insya Allah diselenggarakan kan itu. Termasuk yang terakhir di sini itu kan kuliah tamu itulah ini. Jadi itu semua semata-mata ya untuk kepentingan bagaimana bisa mengantarkan mahasiswa kita itu ya terutama untuk Pancasilanya, tidak tidak gagap lagi itu kalau toh di mana saja ngomong tentang Pancasila itu. Jadi itu tuh penting itu menurut, karena mahasiswa itu ya dia mengambil atau studi pada sebuah prodi yang ada nama Pancasilanya, kurikulumnya juga kurikulum pokoknya itu juga Pancasila itu. Makanya itu kegiatan-kegiatan itu semua semata-mata ya untuk bagaimana menyiapkan mahasiswa itu ya dia profesional kan begitu loh ini. Termasuk yang terakhir ini kan Pancasila dan Kewarganegaraan pada dimensi Merdeka Belajar itu. Dan ini kan perkembangan terbaru. Ini jangan-jangan mahasiswa belum familiar kaitannya itu dengan ya materi-materi tentang Merdeka Belajar itu. Walaupun mungkin kalau di UMM itu kaitannya dengan pengembangan Merdeka Belajar itu sudah luar biasa. Mahasiswa melakukan tetapi konsepsinya dia tidak paham itu. Kuliah tamu ini diisi oleh Dr. Nur Uzuriyah MSI sebagai dosen PPKN UMM dan turut menghadirkan dosen tamu yakni Ketua Program Studi S1 PPKN UNS Solo, Winarno Noto Atmojo MSI, yang menyampaikan materi secara utuh dan komprehensif kepada para mahasiswa. Salah satunya tentang kemerdekaan berpikir yang menjadi pondasi dasar dari dimensi merdeka belajar dan harus dipraktikkan oleh para guru terlebih dahulu sebelum diajarkan kepada para siswa. Kuliah tamu ini menjadi ikhtiar dalam transfer ilmu kepada calon-calon guru dari Prodi PPKN FKIP UMM.
Dirinya berpesan kepada para mahasiswa untuk selalu meningkatkan kompetensi diri dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Karena ini artinya fenomena dan perkembangan baru di bidang pendidikan kita, dan Kementerian sudah mengendorse tentang dimensi Merdeka Belajar. Sehingga mau tidak mau program studi PPKN, tidak hanya PPKN di Muhammadiyah Malang ya, program studi PPKN di Indonesia harus juga ikut mensupport kebijakan ini dalam bentuk bagaimana kita menggerakkan mahasiswa kita menjalankan program-program Merdeka Belajar ini untuk kemajuan pendidikan kita. Dan terutama Merdeka Belajar ini kan tidak hanya di tingkat perguruan tinggi ya responnya, tetapi juga ditujukan pada pendidikan dasar dan menengah. Karena itu pendidikan dasar dan menengah ikut merespon, kita di perguruan tinggi juga ikut merespon. Karena apa? Karena pendidikan di perguruan tinggi khususnya LPTK, FKIP ini produknya adalah juga guru-guru atau calon pendidik di dunia pendidikan di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Karena itu kita juga harus merespon perkembangan baru, memberikan wawasan-wawasan dan memperkaya wawasan kita tentang fenomena baru, misalkan kebijakan baru di Merdeka Belajar ini. Sehingga nanti terjadi match ya, artinya kita sebagai produk untuk menghasilkan produk tenaga LPTK itu punya wawasan yang cukup kuat dan lengkap mengenai program Merdeka Belajar ini, dan nanti bisa diaplikasikan di tingkat pendidikan dasar juga. Kemudian yang kedua, kita kalau begitu juga harus kerjasama terus dengan pendidikan dasar dan menengah ya, karena di sana itulah praktek Merdeka Belajar diterapkan di sana. Kalau tidak ada kerjasama, kolaborasi, saling meneliti, menulis jurnal, pengabdian, kita juga kurang bisa link dengan mereka juga. Saya kira itu yang perlu kita lakukan sebagai komunitas PKN, baik di PPKN UMP, UMM maupun PPKN di Indonesia juga itu. Baik hadirin sekalian, berikut merupakan prosesi serah terima cindera mata oleh Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas. Dan pemirsa, demikian acara kuliah tamu di UMM Prodi Pancasila dan Kewarganegaraan dalam tema PKN di Dimensi Merdeka Belajar. Semoga menjadi ikhtiar bersama bagi seluruh pendidik di Indonesia dapat beradaptasi di lingkungan yang terus dinamis. Dari Kota Malang, tim News Fokus ATV melaporkan.